Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan jamaah salat isya insyaallah, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya mengajak panjenengan semuanya untuk senantiasa memperbanyak dan mengikhlaskan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpah curahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah sore atau malam hari ini Allah takdirkan kita kembali berkumpul, bertemu di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat setelah kita laksanakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat maghrib. Dan alhamdulillah telah kita laksanakan secara berjamaah sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan contoh dan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka patut kiranya pula kita senantiasa bersolawat kepada beliau, karena beliau yang telah dipilih oleh Allah, diutus oleh Allah untuk mengajarkan kepada kita jalan kebenaran, jalan yang ketika kita berjalan di atasnya, insya Allah kita akan meraih kemuliaan, keselamatan dan kebahagiaan, baik dalam kehidupan dunia terlebih nanti dalam kehidupan akhirat. Sebagaimana pertemuan kita pada bulan yang lalu, kita telah menyinggung tentang tujuan hidup. Seorang mukmin harus memahami tujuan hidupnya dan tidak boleh tidak. Karena kalau seseorang itu tidak memahami tujuan hidupnya, maka pasti dalam kehidupan ini dia akan berjalan tanpa arah. Dia akan berjalan tanpa arah karena tidak tahu mau kemana. Sebagaimana panjenengan kalau mau keluar dari rumah bawa kendaraan, keluar bawa mobil, bawa motor, tidak tahu mau kemana, pasti muter-muter, ya kan? Karena tidak ngerti mau kemana. Begitulah hakikat hidup ini. Kalau kita jalan hidup kita tanpa tujuan yang jelas, mau kemana kita, maka itu akan menyebabkan hidup kita ini tidak terarah. Ya, sekedar menjalani hidup saja tanpa tujuan. Ya, angin bertiup ke barat, ikut ke barat. Angin bertiup ke timur, ikut ke timur. Ya, tidak jelas. Ya. Ada orang-orang beriman, tujuan hidupnya itu jelas. Bagaimana kita bahas pertemuan yang lalu? Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada kita bahwa orang-orang yang ingin sukses, maka dia harus memastikan kemana arah dan tujuan hidupnya. Ya, dan kita sebagai seorang muslim jelas
Faman zuhziha 'anil nari, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah faqad faz, dimasukkan ke dalam surga, maka mereka itulah yang sukses. Mereka itulah yang mendapatkan kemenangan, kebahagiaan. Jadi ini tujuan hidup. Kesanalah seluruh potensi yang kita dapatkan dalam hidup ini, waktu, tenaga, pikiran, ilmu, harta, kita kerahkan untuk meraih tujuan ini. Ya. Dan sungguh suatu kebahagiaan ketika panjenengan sudah memahami ini, maka sudah jelas kemana kita akan pergi dan kemana kita akan berangkat. Tidak bimbang dan tidak ragu lagi. Nah, ditutup ayat itu, ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini peringatan besar. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Ini Allah yang mengabarkan kepada kita. Allah yang menjelaskan kepada kita. Allah yang lebih tahu segala hal. Dan Allah sudah ultimatum kepada kita. Wahai manusia, ketahuilah bahwa kalau tujuan hidupnya hanya di dunia, yakin kamu akan tidak akan meraih kemuliaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya tidak bisa. Kalau ngotot tujuan kita sampai di sini saja, ya sudah, kita di akhirat akan mendapatkan kemurkaan Allah, penderitaan, kesengsaraan. Kenapa? Karena kita tidak tidak menjadikan tujuan hidup kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan dan tetapkan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, kajian kita malam ini adalah setelah kita memahami kemana kita akan pergi, tujuan hidup kita kemana, langkah selanjutnya adalah menjalani hidup ini di atas jalan petunjuk. Menjalani hidup ini di atas petunjuk untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Sebagaimana tujuan hidup kita. Kita tata hidup kita ini, mengerahkan segala potensi yang Allah berikan ini, ya, untuk meraih kemuliaan, kebahagiaan dan keselamatan dalam kehidupan akhirat. Dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh hanya sekedar tahu tujuan tapi tidak berusaha untuk meraih tujuan itu. Sudah ngerti bahwa tujuan yang benar itu dalam kehidupan adalah bagaimana nanti kita selamat, bahagia, masuk surga, dijauhkan api neraka. Sudah tahu, sudah paham. Tapi tidak ditempuh jalannya menuju ke sana. Sebagaimana panjenengan keluar dari rumah bawa kendaraan, tujuannya jelas, mau kemana? Ke Malang. Udah jelas, pokoknya mau ke Malang. Rumah keluarga, rumah saudara di Malang. Itu tujuan. Tapi ketika sudah mulai berjalan, dia tidak melewati jalan menuju Malang. Nyampe enggak? Nyampe enggak kira-kira? Enggak nyampe. Oh enggak, jalan yang dia lewati enggak menuju Malang. Ah, saya pengen lewat sini saja. Kenapa? Enak jalannya, lurus, halus, jadi sejuk, banyak jualan makanan di pinggir jalan, enak-enak. Saya lewat sini aja. Padahal jalan itu bukan menuju Malang. Sementara jalan menuju Malang mungkin ada banjir di Porong kalau lewat bawah misalnya. Ya, ada mungkin kalau mau lewat tol ya bayar mahal misalnya. Ya, jadi saya nggak mau lewat jalan itu. Karena apa? Yo kalau lewat tol ya mahal, lewat bawah ya macet, panas, banyak ini dan itu. Wes nggak mau lewat sini. Padahal itu kan jalan
sementara jalan yang dia lewati karena senang, suka, bagus, enak, nyaman, tapi bukan menuju malam, dia nggak akan nyampe. Begitulah hakikat hidup. Sudah tahu bahwa tujuan kita orang beriman itu dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, tapi tidak ditempuh jalan ke sana. Makanya ada pepatah syair. Kalau saya tidak salah itu syair dari Imam Syafi'i. Ya, tarjun najata. Kamu menginginkan kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan. Ya. Tapi walau tasdik masalihah, atau kamu tidak mengikuti jalannya, tidak menempuh jalannya menuju kebahagiaan, kesuksesan itu. Innas safinata la tajri 'ala yabas. Sesungguhnya perahu atau kapal itu tidak berjalan di atas daratan. Coba lihat. Ini syair perumpamaan. Artinya kalau kita ingin sampai kepada tujuan, maka ditempuh jalannya, dilewati, diikuti, ya. Petanya menuju ke jalan itu, ke sana, ke tempat itu harus diikuti. Jangan berseberangan, jangan melewati jalan lain. Gitu ya. Itu logika sederhananya. Maka ketika panjenengan sedang memancarkan, menetapkan tujuan hidup dalam diri kita, pokoknya saya betul-betul pengen nanti di akhirat dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itulah tujuan hidup saya. Nah, mulailah hidup ini ditata. Karena hidup ini di dunia saat ini inilah yang menentukan. Di sini inilah yang menentukan. Di akhirat kelak sudah tidak ada amal. Akhirat itu tempatnya kita mendapatkan balasan. Kalau di dunia ini kita jalani dengan segala suka dukanya, susah payahnya, pahit getirnya kita jalani, tetapi tetap berjalan di atas jalan menuju ke tujuan hidup kita tadi, insya Allah akan sampai. Ya, tapi kalau kita senang-senang, ya santai, kemudian ya tidak berusaha untuk menempuh jalan itu, insya Allah tidak sampai. Ya, kita semua sudah yakin bahwa kehidupan kita di dunia ini sementara. Ibaratnya seorang musafir atau seorang perantau, singgah sejenak di bawah pohon, ya, untuk melepaskan penat, dahaga. Setelah itu lanjut perjalanan. Kita tidak akan tidur tinggal di bawah pohon tersebut, tidak. Atau ibaratnya seorang perantau yang pergi meninggalkan kampung halamannya, mencari nafkah, mencari penghidupan. Setelah dia dapatkan apa yang menjadi tujuannya, dia balik ke kampungnya. Begitulah hakikat hidup kita. Ya, kita ini penduduk surga. Aslinya ini kita penduduk surga. Kita ini bukan penduduk bumi sebenarnya. Kita ini merantau ke sini. Ya, kita ini merantau ke bumi. Karena terusir dari surga, akhirnya kita turun ke bumi. Aslinya itu tempat tinggal kita bukan di sini. Tempat tinggal kita di surga. Maka suatu saat ketika ya kita meninggal, hakikatnya kita akan kembali ke tempat asal kita. Ya, ke surga itu. Jadi kita sesungguhnya bukan penduduk bumi akan menetap di sini. Makanya usaha bagaimana agar kita kembali ke tempat kampung halaman kita di surga dengan selamat. Maka kita akan menjalani hidup kita di dunia sesuai dengan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut petanya yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan dan gariskan untuk kita. Hei manusia, lewat sini dulu, jangan lewat sini. Ini
sederhananya, logika sederhananya seperti itu. Ya, makanya ketika Allah mengusir kakek kita dan nenek kita Adam dan Hawa dari surga, maka Allah tidak biarkan mereka hidup terlunta-lunta. Allah tidak biarkan mereka kebingungan, tapi Allah turunkan petunjuk. Allah turunkan hidayah. Allah turunkan jalan yang harus diikuti supaya dia selamat kembali ke kampung halaman. Itulah yang disebut dengan syariat. Itulah yang disebut dengan agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nah, setiap kali anak keturunan Adam ini mulai menyimpang jalannya, sebagaimana kaumnya Nabi Nuh, diutuslah Nabi Nuh untuk mengembalikan kepada jalan yang benar tadi, jalan menuju kampung halaman kita. Ya, diajarkan tentang akidah, keyakinan yang benar, diajarkan tentang tata cara ibadah, bagaimana beribadah, berdoa dan seterusnya. Ya, dan ada yang mengikuti jalan para nabi itu, ada yang tidak mengikuti. Yang mengikuti diselamatkan oleh Allah, mereka semua naik ke perahunya Nabi Nuh, dan yang tidak mengikuti ditenggelamkan dalam banjir. Nah, maka petunjuk itulah ibaratnya perahunya Nabi Nuh. Ya, sebagaimana ajaran Nabi kita Muhammad SAW yang dikenal dengan as-sunnah, itulah perahu Nabi Nuh ibaratnya. As-sunnatu kas-safinatu Nuh. Sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW itu seperti perahunya Nabi Nuh. Siapa yang menumpang naik ke kapal atau ya perahunya Nabi Nuh itu akan selamat, dan siapa yang tidak naik atau menyimpang, tidak mau ikut sunnahnya Rasul, maka dialah yang akan terseret banjir. Dia akan tenggelam. Maka setiap kali manusia mulai menyimpang, tadi kaumnya Nabi Nuh yang selamat itu mulai menjalankan agama syariat sesuai petunjuknya Nabi Nuh. Tapi yang namanya manusia, walaupun dia seorang nabi, hidupnya kan tidak kekal. Dia akan mati juga. Suatu saat dia akan dipanggil, diwafatkan oleh Allah. Meninggallah Nabi Nuh. Nabi Nuh meninggalkan umatnya dalam keadaan bertauhid, menjalankan ibadah sesuai petunjuk Nabi. Tapi setelah itu berganti generasi, mulai menyimpang dari ajarannya Nabi. Diutuslah Nabi yang lain, yaitu kepada bangsa Ad, diutus Nabi Hud kepada bangsa Ad atau kaum Ad. Begitu seterusnya kepada kaumnya Nabi Saleh, yaitu kaum Tsamud, diutus Nabi Saleh. Begitu seterusnya, setiap kali mulai menyimpang, diutuslah seorang nabi atau seorang rasul oleh Allah untuk mengembalikan kepada jalan kebenaran. Sampai kemudian datanglah Nabi kita Muhammad SAW. Dialah penutup para nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi setelahnya, tidak ada lagi rasul setelahnya. Jadi walaupun manusia menyimpang semenyimpangnya, mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, bahkan mengerjakan perbuatannya kaumnya Nabi Lut, yaitu LGBT misalnya saat ini, ya tidak serta-merta Allah hancurkan kaumnya Nabi Muhammad, tidak serta-merta. Ya, tapi suatu saat ya, ketika manusia sudah tidak ada lagi yang beriman, maka Allah akan datangkan kehancuran berupa hari kiamat. Ya, kalau yang kita saksikan saat ini kehancuran sementara, terjadi peperangan antara Iran dan Israel. Ya, gedung-gedung dibom, bahkan terakhir bendungan dibom. Ya, kehancuran sementara. Kalau mereka mati dalam keadaan tidak beriman, ya dia akan diazab di akhirat. Gitu ya. Nah, kaumnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimanapun
Allah yang akan menyampaikan agama sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk memperingati manusia. Dan suatu saat insya Allah kalau semakin dekat hari kiamat akan muncul Imam Mahdi. Ya, dia akan berperang. Dia akan berperang melawan Ya'juj Ma'juj. Yang berperang melawan Dajjal itu siapa? Nabi Isa. Iya, Nabi Isa. Akan muncul Dajjal. Itu tanda-tanda kubra, tanda-tanda besar akan semakin dekatnya hari kiamat. Ya. Nah, itulah sebabnya saya katakan tadi, tugas sekarang ini adalah bagaimana menata hidup kita di atas petunjuk yang Allah turunkan supaya kita bisa meraih tujuan hidup kita, masukkan ke dalam surga, dijauhkan dari siksa neraka. Bapak Ibu sekalian, dalam surat Al-Fatihah yang kita ulang-ulang setiap saat ketika sholat, yaitu di ayat Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus, jalan kebenaran. As-siratal mustaqim itu ditafsirkan oleh para ulama yaitu al-Islam. Yang kedua as-sunnah. Yang ketiga jalannya para sahabat ridwanullah ta'ala ajma'in, Abu Bakar dan Umar. Bagaimana beberapa tafsir. Kemudian as-siratal mustaqim adalah syariat yang Allah turunkan sebagai pedoman dan petunjuk untuk menjalani kehidupan kita di dunia. Kita berulang-ulang bahkan minimal 17 kali kita baca Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ya Allah kepada kami jalan yang lurus. Makanya ini dijadikan dalil oleh orang-orang Nasara, orang Nasrani, orang Kristen. Oh itu loh, berarti orang Islam itu belum dapat petunjuk. Kenapa? Oh setiap harinya minta petunjuk. Masuk akal kan? Masuk akal. Mereka berkata, oh berarti orang Islam belum dapat petunjuk. Buktinya apa? Setiap hari dia berdoa minta petunjuk. Padahal makna ayat ini bukan begitu. Kalau orang awam mendengarkan pertanyaan orang Nasrani, orang kafir seperti itu, mungkin dia akan bingung. Oh iya ya, betul juga ya, masuk akal ya. Padahal makna ayat Ihdinas siratal mustaqim itu bukan berarti belum dapat petunjuk. Ya, makna yang pertama Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, bermakna ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan kebenaran, jalan Islam yang pertama bagi orang yang mungkin belum menjadi muslim. Yang kedua, bagi orang yang sudah menjadi muslim, ya Allah tetapkanlah petunjuk itu pada diri kami. Maksudnya itu tunjukkanlah kebenaran itu dan tetapkanlah kebenaran itu pada kami yang sudah ada pada diri kami, yaitu Islam. Dan yang ketiga maksudnya adalah berikanlah kami ilmu tentang petunjuk-petunjuk yang belum kami pahami. Ya, kan yang namanya hidayah itu kan luas. Yang namanya syariat agama ini luas. Berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah itu luas. Yang kita pahami ini belum seberapa, masih terlalu sedikit dibanding dengan petunjuk yang Allah turunkan, pedoman yang Allah turunkan untuk menjalani kehidupan kita ini. Ya, ayat-ayat Al-Quran, berapa ayat Al-Quran? Ayat-ayat Al-Quran ada berapa? 6.666. Dulu waktu kita di SD, guru kita ngajari bahwa ayat Al-Quran itu 6.666 supaya gampang kita hafal. 6.236. Nah itu yang mushaf yang kita baca. Walaupun ada perbedaan di kalangan para ulama. Ya, ada perbedaan di kalangan para ulama karena sebagian ulama
menjadikan satu ayat, ternyata bagi ulama lain menjadikan dua ayat. Contoh surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Di sebagian ulama atau ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini terdiri dari dua. Ayat ke-7 surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu satu ayat. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu dua ayat, dan itu ayat yang berikutnya. Jadi sama-sama 7 ayat, tetapi membedakan antara di surat, di ayat yang ke-7 itu dibagi dua. Kenapa? Yang menyatakan itu satu ayat karena dia pakai memasukkan basmalah sebagai ayat pertama. Yang menyatakan itu terdiri dari dua ayat, itu yang menyatakan karena basmalahnya tidak dimasukkan sebagai ayat yang pertama. Sama-sama tujuan. Ya, jadi berbeda. Namun yang paling masyhur mushaf yang kita baca, ya, itu terdiri dari 6.236. Pertanyaannya, berapa yang sudah kita pahami maknanya? Berapa yang sudah kita pahami tafsirnya? Berarti kan banyak yang harus dipelajari. Banyak ilmu tentang syariat agama, petunjuk ini yang belum kita pahami. Itu baru Al-Quran. Padahal kitab-kitab tafsir itu banyak. Nah, jenengan lihat, ya, kitab-kitab tafsir para warisan para ulama itu, masya Allah, banyak. Tafsir yang paling tua itu namanya tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Itu berjilid-jilid. Ya, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir Ibnu Abbas, ada macam-macam tafsir Al-Baghawi dan seterusnya. Itu baru Al-Quran. Belum nanti kitab-kitab hadis. Ada kitab hadis Kutubus Sittah, 6 kitab hadis pokok: Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi. Ya. Kemudian ada Kutubus Sittah, 9 kitab pokok. Masukkan Muwatta Malik, kemudian memasukkan Musnad Ahmad, ya, dan seterusnya. Ternyata banyak yang harus kita pelajari. Berarti kita butuh hidayah. Makanya hidayah itu bukan hanya sekedar kita diberi hidayah masuk Islam, tetapi kita diminta hidayah supaya hidayah itu ditetapkan dan diberikan ilmu tentang hidayah-hidayah yang lain. Ya, oleh karena tidak ada jalan lain bagi kita sebagai seorang muslim kecuali terus membekali diri kita dengan ilmu. Maka ketika panjenengan duduk di majelis ilmu seperti ini, itu nikmat yang luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan nikmat yang lain. Jangan diremehkan. Hadirkan keagungan nikmat besar ini. Hadirkan kemuliaan nikmat panjenengan diberikan anugerah karunia Allah bisa duduk di majelis ilmu. Banyak orang di luar sana waktunya lebih lapang, tapi tidak diberi nikmat duduk di majelis ilmu untuk belajar, untuk membuka wawasan, memperluas pemahaman. Padahal amal-amal ibadah, amal-amal soleh itu tergantung pemahaman, ilmu. Ya, kalau kita beramal tanpa ilmu itu bahaya. Makanya Allah menegaskan fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak punya ilmunya, ya bertanya, belajar, duduk di majelis ilmu. Maka ketika jenengan diberi nikmat Allah duduk di majelis ilmu ini, masya Allah, nikmat yang luar biasa. Kita ini panjenengan ini orang pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
Ini bukan nikmat yang kecil, tapi nikmat yang teramat besar dengan duduk di majelis ini. Maka kita harus berusaha untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan seperti ini untuk benar-benar memperluas, membuka cakrawala pemahaman kita terhadap ajaran agama. Ya, dan itulah salah satu di antara wasilah datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya Allah memberikan hidayah kepada kita. Karena hidayah itu mahal, Pak. Hidayah itu mahal. Coba lihat, ada orang yang bertemu muka langsung dengan Rasulullah. Dia bisa bertemu dengan Rasulullah, menatap wajahnya Rasulullah, mendengarkan suaranya Rasulullah, ternyata tidak diberi hidayah menjadi seorang muslim, mati dalam keadaan kafir. Ada orang yang masak, Masya Allah, dia sampai membantu Rasulullah, berjuang melindungi Rasulullah, tapi mati dalam keadaan tidak muslim. Siapa dia? Siapa? Abu Talib. Dia bantu Rasulullah, dia lindungi Rasulullah, bahkan dia berkata tidak ada ajaran yang lebih benar daripada ajarannya Muhammad. Tetapi dia mati dalam keadaan tidak membawa iman. Ya. Orang-orang kafir Quraisy sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul, sayang banget kepada Rasulullah karena akhlaknya, tutur katanya, sopan santunnya, sifat amanahnya, kejujurannya, sayang banget kepada Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah sudah mulai mendakwahkan Islam, mereka mulai menentang, bahkan mereka memusuhi dan memerangi Rasulullah, mengusirnya dari Makkah, terpaksa hijrah ke Madinah. Di Madinah Rasulullah bertemu dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Banyakkan orang Yahudi hidup di Madinah. Ya, bertemu dengan Rasulullah, bahkan dikatakan mereka tahu siapa yang akan diutus sebagai nabi akhir zaman. Dibaca dalam kitab-kitab mereka, kitab Taurat. Ya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal orang yang mau diutus nabi, yang mau diutus, mereka kenal betul ciri-cirinya. Mereka tahu. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus di kalangan mereka, ternyata tidak beriman. Coba lihat, mahalnya hidayah. Hidayah itu mahal. Ada orang cerdas, otaknya encer, Masya Allah, ratusan bahkan ribuan buku dia baca. Ya, kemampuan analisanya Masya Allah luar biasa. Tapi ternyata otak encernya, kecerdasannya itu tidak membawa dia kepada hidayah. Sementara kita ini, Pak, siapa kita ini? Siapa kita ini? Kita bukan orang paling cerdas, bukan juga orang yang rajin membaca. Kita ini orang biasa-biasa. Tapi Allah yang pilih kita. Allah yakhluqu yakhtar. Allah yang menciptakan dan memilih. Allah yang memilih panjenengan untuk duduk di majelis ilmu. Ya. Makanya nikmat ini, Masya Allah, harus selalu kita kokohkan, kuatkan, pertahankan, dan semoga itu menjadi wasilah untuk mendapatkan hidayah yang lebih besar, memahami ajaran Islam dengan baik dan benar. Kemudian setelah itu kita tata hidup kita sedikit demi sedikit sesuai dengan apa yang Allah turunkan dalam syariat agamanya. Maka insya Allah dengan cara inilah kita akan meraih kebahagiaan, keselamatan dalam kehidupan akhirat, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itulah tujuannya. Maka saya nasihatkan di kesempatan ini, ayo kita mulai menata hidup kita sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, supaya apa? Supaya apa yang menjadi tujuan hidup kita benar-benar bisa kita capai. Kemudian, apakah hanya sampai di situ? Tidak. Kita ingin agar nanti di akhirat
dunia ini selalu ya rekan-rekan sejawat kita, teman-teman yang kita cintai dan sayang, kita pengen nanti kumpul di surga. Dan itu tidak bisa terjadi kalau mereka memilih jalan yang lain. Kita sudah tahu jalan menuju surga, terhindar dari neraka, tapi saudara-saudara kita, orang tua kita, istri dan anak-anak kita ternyata tidak tahu jalan itu. Dia tempuh jalan yang lain. Gak akan ketemu, Pak. Maka kalau memang benar-benar dengan sayang, cinta kepada orang tua, kepada anak, keluarga, istri dan seterusnya, ajak mereka, ajari mereka, bimbing mereka sesuai dengan tuntunan yang Rasulullah turunkan, kepada Rasulullah. Berat, ya berat, sangat berat, apalagi keluarga. Menasehati keluarga itu berat. Tapi kita kan sayang pada mereka. Kita ingin agar mereka selamat, sebagaimana kita ingin selamat untuk mereka. Maka kita ajak mereka, ajari mereka sebagai tanda sayang. Kalau mereka menentang, melawan, ajak mereka, karena sayang kita. Begitu. Dan yang terakhir, tentu kita tidak punya kemampuan apa kecuali atas pertolongan. Maka hendaklah kita banyak berdoa. Berdoa mohon hidayah, minta hidayah kepada Allah. Ya, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, Rabbana la tuzigh qulubana terus ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan aku, condongkan aku pada jalan kesesatan setelah Engkau berikan kepadaku petunjuk. Dan berikanlah kepadaku rahmat dan karunia darimu ya Allah. Kemudian wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Kita minta agar Allah tetapkan kita di atas petunjuk jalan kebenaran ini dan Allah tidak menyimpangkan kita pada kesesatan. Doa yang lain Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu petunjuk, wattuqa, ketakwaan, wal afafa, penjagaan diri, wal ghina, dan kecukupan. Kemudian dalam hadis yang lain atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon meminta kepadamu petunjuk, hidayah, dan berilah aku rezeki karunia selalu berada di atas kebenaran. Selalu minta untuk diri kita, juga untuk orang-orang yang kita cintai. Kalau kita tidak mampu menasehati mereka, atau ketika kita nasihati mereka malah menentang, melawan, doakan. Karena boleh jadi kita tidak mampu memberikan petunjuk kepada mereka dengan ilmu, dengan ucapan, dengan lisan kita, tapi Allah Maha mampu. Contohnya tadi Abu Thalib, pamannya Rasulullah yang beliau sangat sayang. Ya, begitu sedihnya Rasulullah ketika melihat orang yang dicintainya tidak berada di atas petunjuk. Ya, dan bahkan mati dalam keadaan tidak berislam. Tapi Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innaka lan tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, kamu sama sekali tidak akan bisa, tidak akan mampu memberi petunjuk siapapun orang yang kamu cintai. Inna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Insyaallah. Maka itulah kenapa kita butuh doa. Karena kita ini lemah. Boleh jadi kita tidak sanggup untuk memberi hidayah kepada orang dengan lisan kita, dengan ilmu kita, tapi Allah Maha mampu untuk memberikan hidayah. Ya, maka saya nasihatkan jangan
Saya bertanya, Ya. siapa orang-orang Yahudi Nasrani nggak mau mengikuti jalan hidup yang pada di Rasulullah SAW, tidak mengakui Nabi Muhammad SAW, itu pertanyaan. Ya. Padahal itu juga hidup dan petunjuk gitu. Ya. Baik, itu aja. Baik. Kenapa orang Yahudi, orang Nasrani kok tidak mau mengikuti Rasulullah SAW? Bahkan di dalam kitab-kitab mereka itu sudah ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang ciri-ciri mereka. Ciri-cirinya Nabi Muhammad, nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan ciri-cirinya. Ya. Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya tentang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Tapi kenapa kok mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad? Maka salah satu faktornya adalah karena ta'assub. Mereka fanatik atau mereka yang istilahnya itu fanatik kesukuan, golongan. Ya. Dan yang kedua mereka sombong. Yang ketiga mereka dengki. Yang tiga perkara ini yang paling dominan yang menguasai mereka sehingga tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Mereka lihat bahwa ternyata nabi terakhir yang dijanjikan, yang diutus itu ternyata bukan dari orang Yahudi. Dan kita tahu bahwa Yahudi itu sangat sangat fanatik kesukuan. Ya, fanatik golongan, fanatik kelompok. Sehingga tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Walaupun semua ciri-ciri dan kebenaran yang ada di kitab-kitab mereka itu sudah mereka lihat langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW, tetap saja tidak mau. Ya, kenapa? Sekali lagi karena kedengkian, ya karena fanatisme, kemudian karena kesombongan yang ada pada diri mereka, sehingga tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Sampai saat ini, orang-orang Yahudi yang asli Yahudi itu nggak mau menikah kalau bukan sesama orang Yahudi. Nggak mau mereka jaga anak keturunan. Jadi itu salah satu yang dan ya tentunya ya semua itu juga kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang memang di beberapa ayat itu Allah mengunci mati hati-hati mereka dengan petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya juga itu. Oh ya, silakan. Saya tadi sempat membaca statistik jumlah umat Islam di Indonesia. Iya, jumlahnya Sekitar 80%. Iya, sekitar 200. Habis itu saya teringat sempat Ustaz menyampaikan terkait dengan hadis yang menerangkan ada nanti sekumpulan yang tidak bisa untuk mengambil air di telaga Rasul. Habis itu kan Allah menyampaikan bahwa sepeninggalmu kan tidak tahu apa yang dilakukan. Iya. Bisa. Kedua, saya sempat berpikir bahwa pernah dengar juga nantinya ada 73 ya. Oh iya. Saya kecilkan, saya berpikir Indonesia Iya. 80%. Kira-kira saya masukkan mana ya? Siapa? Kan gitu. Kadang-kadang kita kan harus berpikir kayak gitu kan. Iya. Kita banyak hadis, banyak tafsir. Iya. Kita kan adalah harus kita gimana kan. Betul. Jadi mungkin mohon pencerahan. Baik. Pertanyaan panjenengan itu persis dengan tema kita malam hari ini, bahwa kenapa kita butuh untuk mengetahui dan memahami jalan ini. Butuh sekali. Karena walaupun sesama muslim, walaupun bicara tentang Islam dari berbagai macam sudut pandang, banyak yang menyampaikan tentang ajaran Islam itu boleh jadi bukan berdasarkan petunjuk yang Allah turunkan kepada Rasulnya, Rasulullah ajarkan kepada para
diwarisi oleh para ulama dari generasi ke generasi sampai hari ini. Bisa jadi seperti itu. Itulah kenapa saya selalu sampaikan, selama kita berpegang teguh kepada dua hal ini, Alkitab was Sunnah, di atas apa yang dipahami dan diamalkan para sahabat, insya Allah kita akan sama. Kita berada di atas hidayah. Ya, kita tidak tahu berapa persen atau berapa persentase termasuk di Indonesia ini, tapi untuk yang kita diri sendiri kita ini, untuk meraih jalan keselamatan itu dia itu. Dan ini mana? Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayn." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu, kalian tidak akan tersesat. Intamasaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitab Allahi Al-Quran wa sunnah Rasulih, dan sunnah Rasulnya atau sunnati dan sunnah. Itu saja. Jadi apapun yang berkaitan dengan ajaran agama, pertanyaannya, Al-Quran berbicara tentang ini seperti apa? Hadis berbicara tentang ini seperti apa? Para sahabat memahami dan mengamalkan tentang ini seperti apa? Diwarisi oleh generasi setelahnya, dan diwarisi oleh para ulama sampai hari ini. Itulah jalan yang harus kita. Kenapa Ustaz kok harus ikut jalannya para sahabat? Karena mereka lah didikan langsung Rasulullah. Mereka turun wahyu kepada mereka, dan para sahabat dipersaksikan oleh ayat, dijamin oleh ayat. Apa itu? Surat At-Taubah ayat 100. Nanti pulang tolong baca tafsir. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Kita tidak akan mungkin menjadi dua ini. Kita tidak akan mungkin menjadi muhajirin, tidak akan mungkin menjadi ansar. Tapi kita bisa menjadi yang ketiga. Apa itu? Walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, yakni para sahabat muhajirin dan ansar, dengan baik. Baik dari sisi keyakinan atau akidah, sisi ibadah, muamalah, amal saleh, kita ikuti para sahabat. Radhiyallahu anhu, maka Allah ridho kepada mereka. Waradu'an wa'adda lahum jannat, dan Allah sediakan baginya surga, dan seterusnya. Dibaca dari tafsir Ibnu Katsir menjelaskan seperti itu di surat At-Taubah ayat 100. Maka jaminan ini Pak, nek kita mau bingung, yang mana sih yang benar itu 20-30, yang mana sih? Kembali ke sini. Ya, kembali ke sini. Allah berkata, kalau Rasulullah SAW sampaikan tadi, kemudian para sahabat memahami dan mengamalkannya, itulah yang kita jejak. Mudah-mudahan dengan jalan itulah Allah salah. Baik, lewatnya mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.